Sebelum mengarah ke materi analisis investasi dengan metode cash flow, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu yang pertama ada Elina Ayu Pangesti, yang kedua ada Galudi Saputro, dan yang ketiga ada Ilham Ramadhani Krisnanta, dan yang terakhir ada Mewa Lavikanoti. Berikut ialah pengertian dari cash flow. Keuangan menjadi salah satu komponen yang penting bagi banyak pihak seperti perseorangan atau pribadi, organisasi, perusahaan, serta pelaku bisnis. Pelaku bisnis baik perusahaan ataupun pribadi hendaknya memiliki cara tersendiri dalam memantau alur keuangan mereka. Salah satu caranya dengan menggunakan atau membuat laporan keuangan berupa cash flow atau laporan arus kas. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 2, cash flow sendiri ialah arus masuk dan arus keluar kas atau setara dengan kas. Cash flow dibuat perusahaan untuk melihat detail alur keuangan yang masuk dan keluar. Dengan kata lain, cash flow bisa diartikan sebagai ringkasan dari penerimaan kas serta pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Adapun pendapat lain, yaitu Lang dalam bukunya Kumala Hadi tahun 2003, laporan aliran kas atau cash flow ialah laporan keuangan yang memperhatikan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu di dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal serta akhir kas. Elemen utama dalam cash flow ini ada dua, yakni uang masuk atau disebut cash inflow dan uang keluar yang disebut cash outflow. Contoh dari cash inflow ialah laba usaha, piutang, dan sebagainya. Sedangkan untuk contoh cash outflow ialah gaji, biaya sewa, dan masih banyak lagi. Cash flow dikatakan positif ketika jumlah uang masuk atau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka cash flow dapat dikatakan sebagai nilai negatif. Tujuan utama pembuatan cash flow sendiri ialah menyediakan informasi yang cukup relevan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebuah perusahaan selama periode tertentu dalam perusahaan. Cash flow bisa membantu banyak pihak seperti investor serta kreditur. B. Jenis cash flow. Yang pertama ada kegiatan operasi cash flow atau operasional cash flow. Kegiatan ini adalah laporan arus kas yang mencatat pemasukan dan pengeluaran untuk aktivitas operasional perusahaan. Pemasukan dapat berasal dari hasil penjualan, piutang, dan sebagainya, sementara pengeluaran meliputi beban gaji, utang, dan sebagainya. Kedua, kegiatan cash flow investasi. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Kegiatan cash flow investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi yang umumnya berupa penjualan atau pembelian aktiva tetap, penjualan aset berumur panjang, atau kas yang dikeluarkan untuk modal seperti investasi. Selanjutnya ada kegiatan cash flow pendanaan atau pembiayaan. Kegiatan ini adalah laporan kas yang berkaitan dengan pendanaan untuk mendukung perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang termasuk dalam cash flow pendanaan atau pembiayaan adalah kas yang diterima dari pinjaman dan penjualan saham, kas yang dibayarkan sebagai dividen ke pemegang saham, kas yang digunakan untuk membeli kembali saham yang dipegang oleh pihak luar, dan kas yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman serta bunga utang perusahaan. C. Fungsi cash flow investasi. Yang pertama ada likuiditas.
yaitu cash flow memiliki fungsi yang berarti dana tersedia untuk memenuhi kebutuhan bisnis sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat tanpa ada pengurangan dari total investasi awal. Kedua, sebagai anti-inflasi, berarti dana disimpan untuk tujuan menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa mendatang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Dan yang terakhir, capital growth jangka panjang, yang berarti dana yang dimiliki perusahaan ditujukan sebagai penambahan kekayaan dengan jangka waktu yang relatif panjang. Selanjutnya, aliran cash flow investasi. Cash flow investasi memiliki aliran uang tersendiri yang dibagi menjadi 5 jenis. 5 jenis tersebut ialah: yang pertama, cash inflow. Cash inflow merupakan aliran uang yang masuk, bisa berasal dari hasil penjualan produk atau jasa perusahaan, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada atau tersedia, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila bisnis tersebut perseroan terbatas, pinjaman atau hutang dari pihak lain, dan penerimaan sewa dan pendapatan lain. Yang kedua, ada cash outflow. Cash outflow merupakan aliran uang yang terjadi dari aktivitas transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran uang, atau sederhananya adalah aliran uang yang keluar. Yang ketiga, ada initial cash flow. Initial cash flow atau kas awal merupakan segala macam pengeluaran pada awal periode investasi atau merealisasikan gagasan sampai menjadi kenyataan fisik. Yang keempat, operasional cash flow. Operasional cash flow merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan juga administrasi. Dan yang kelima adalah terminal cash flow. Terminal cash flow adalah aliran kas yang diterima ketika usaha telah berakhir. Terdiri dari nilai sisa atau salvage value dari aset dan pengembalian recovery modal. Materi selanjutnya adalah perhitungan cash flow perusahaan. Cara menghitung cash flow modal sendiri adalah kas masuk bersih ditambah earning after tax atau EAT ditambah penyusutan. EAT di sini adalah laba bersih setelah pajak yang diperoleh pada satu periode atau jangka waktu periode tertentu. EAT sendiri didapatkan dari total pendapatan dikurangi total biaya plus pajak. Yang selanjutnya, cara menghitung cash flow dengan modal pinjaman. Kas masuk bersih sama dengan earning after tax atau EAT ditambah penyusutan ditambah bunga. Rumus ini sama dengan rumus pertama, namun ada tambahan bunga yang dikalikan dengan pajak. Selanjutnya, menghitung arus kas aktiva operasional. Rumusnya adalah biaya operasional ditambah bunga yang didapatkan atau arus kas masuk dikurangi pajak ditambah dengan beban modal kerja. Selanjutnya, menghitung arus kas aktivitas investasi. Arus kas aktivitas investasi sama dengan pendapatan investasi dikurangi pengeluaran investasi. Dan yang terakhir, menghitung arus kas aktivitas pendanaan. Menghitung arus kas aktivitas pendanaan adalah dengan menambahkan arus kas masuk dana dari investor, penjualan saham dikurangi arus kas keluar seperti pelunasan hutang ke bank dan pembelian dividen. Pengaruh arus kas terhadap investasi. Yang pertama ada pengaruh arus kas operasi terhadap kesempatan investasi. Arus kas yang baik mengindikasikan bahwa entitas mempunyai kemungkinan untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Arus kas yang baik memberikan jaminan bahwa entitas tidak mengalami kesulitan terkait dengan ketersediaan kas dalam pendanaan kegiatan operasional perusahaan. Semakin rendah arus kas, semakin rendah pula jumlah sisa kas yang tersedia setelah digunakan untuk menandai kegiatan operasional, sehingga semakin kecil kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi. Yang kedua, pengaruh arus kas investasi terhadap kesempatan investasi. Bahwa ada hubungan erat antara penerapan kesempatan investasi dengan arus kas di masa mendatang yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham. Hal ini karena adanya peningkatan investasi
akan mampu memberikan arus kas tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini akan menarik para investor untuk membeli sahamnya di bursa, sehingga harga saham akan meningkat. Yang ketiga, pengaruh arus kas pendanaan terhadap kesempatan investasi. Dengan adanya aktivitas yang meningkatkan sumber pendanaan perusahaan, seperti penerbitan obligasi maupun emisi saham baru, mampu meningkatkan struktur modal perusahaan. Adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendanaannya merupakan sinyal positif bagi investor, sehingga harga saham akan terangkat naik. Berikut tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon